Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada dari temanku sekalian, saudaraku sekalian yang belum mengetahui bagaimana sih sebetulnya hukum bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Apakah diperbolehkan di dalam Islam? Dan sampaikah pahala kepada orang yang telah meninggal tadi? Atau justru ada dari teman-teman sekalian yang menganggapnya sebagai bid'ah? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini membutuhkan yang namanya dalil dan juga pemaparan. Namun yang perlu kita sepakati bersama bahwa orang yang telah meninggal dunia tentu sudah tidak bisa lagi yang namanya sedekah. Jika bisa bersedekah tentu itu akan membuat lari orang yang disedekahi karena takut. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqul la rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqaf wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antaramu. Kemudian dia menyesali berkata, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafiqun Surat ke-63 ayat ke-10. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari ayat tersebut kita bisa tahu apa sih sebetulnya yang diinginkan orang yang telah meninggal dunia apabila diberi kesempatan untuk hidup lagi ke dunia ini, bukan untuk kemudian ingin traveling, shopping, ataupun ngegame, bukan, namun melakukan sedekah dan juga kesolehan. Untuk itu kita juga harus bersyukur bahwa kita yang masih hidup ini memiliki kesempatan untuk melakukan kedua hal tadi yang sudah tidak dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia. Oleh karenanya kita manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Namun, apabila ada orang yang bersedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia, apakah diperbolehkan di dalam Islam? Jawabannya adalah boleh. Pernah ada suatu ketika seorang laki-laki bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa ibunya telah meninggal dunia secara mendadak. Dan dia mengira bahwa kalau ibunya masih bisa berbicara maka ibunya tersebut akan bersedekah. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalau dia bersedekah atas nama ibunya yang telah meninggal dunia tadi, apakah pahalanya akan sampai? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya benar. Hadis ini terdapat di dalam penomoran 1388 Sahih Bukhari dengan syarah Fathul Bari. Jadi pertanyaan yang tadi dilontarkan bahwa apakah boleh, maka jawabannya adalah boleh dan pahala tersebut akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Namun kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah orang yang tadi bersedekah atas nama orang yang meninggal tadi juga akan mendapatkan pahala? Jawabannya adalah ya. Pernah ada suatu ketika seorang yang bertanya kepada Nabi, orang tuanya, ibunya meninggal dunia secara mendadak dan dia menduga apabila ibunya sempat berbicara maka ibunya tersebut akan bersedekah. Lalu kemudian orang ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia juga akan mendapatkan pahala apabila bersedekah atas nama ibunya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, ya benar. Hadis ini terdapat pada Sahih Muslim dengan penomoran 1004 dengan tarkim syarah Sahih Muslim. Kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian ada tidak sih sebetulnya sedekah yang dianjurkan untuk orang yang telah meninggal dunia?
Tentunya semua sedekah itu baik jika itu dilakukan dalam hal kebaikan. Namun kita juga bisa belajar dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat Rasulullah sekaligus pemimpin Bani Sa'idah, salah satu suku dari Bani Khazraj. Salah satu suku dari kabilah Bani Khazraj. Kemudian pernah suatu ketika Ibunda Sa'ad bin Ubadah ini meninggal dunia. Kemudian Sa'ad bertanya kepada Nabi dan menceritakan kalau ibunya telah meninggal dunia. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah apakah yang paling utama? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, air. Setelah itu maka Sa'ad bin Ubadah kemudian pergi dan menggali sumur, membuat sumur dan mengatakan ini untuk Ummu Sa'ad. Cerita ini bisa didapatkan di dalam hadis dalam kitab Sunan Abu Daud di nomor 1681 dengan syarah Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Kemudian bisa juga didapatkan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan penomoran 3666 dalam Tarqim Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh. Kedua hadis ini menurut Muhammad Nasiruddin Al-Albani adalah hadis hasan. Kita bisa belajar bersama dari Sa'ad bin Ubadah tadi bahwa sedekah sebisa mungkin adalah sedekah yang memberikan kemanfaatan jangka panjang. Misalnya membayarkan, kalau di zaman modern ini bisa membayarkan orang yang tidak mampu untuk pemasangan pam baru atau yang sejenis dengan air. Kemudian bisa diambil kemanfaatannya secara terus-menerus, atau bisa untuk membantu pemasangan listrik baru orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Namun Islam juga mengajarkan kita untuk meninggalkan kebaikan yang panjang sebelum meninggal dunia. Jika gajah mati maka meninggalkan gading, jika harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati seharusnya bukan meninggalkan nama, namun meninggalkan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh yang masih hidup. Untuk itu penting kita ajarkan di dalam keluarga kita, anak-anak kita, istri kita untuk belajar berbuat baik, mewariskan tidak cuma harta namun juga pengajaran tentang kebaikan. Jika tidak, maka jangankan untuk bersedekah atas nama kedua orang tuanya yang telah meninggal, bersedekah untuk dirinya sendiri saja mungkin itu sulit dilakukan karena tidak mendapatkan pengajaran kebaikan. Untuk itu penting untuk diketahui hadis ini bahwa ini adalah peluang yang dalam tanda kutip bisa membantu amal dari orang yang telah meninggal dunia. Untuk itu kita juga harus menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam kehidupan kita. Sebelum saya menutup ini, saya ingin mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib yang juga terdapat di dalam kitab Tartib wa Tahdzib, kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abi Thalib berkata, wahai sekalian manusia, berbuat baiklah sepanjang usiamu dan jagalah masa depanmu, karena Allah menjanjikan surga bagi siapa yang menaatinya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.